Dari Brickhouse 2.0 Bintaro, langsung di tengah lapangan. Ini lapangan kedua Brickhouse yang ada di Bintaro. Kali ini edisi 90 kembali. Karena ya komunitas kita banyak yang dari 90-an. Hari ini kembali kita hadirkan Master Basketball 90-an. Ucup pokok kita. Bicara master. Gak kan apa? Ada legend, nggak bisa dong. Kenapa gue bilang master? Karena menurut gue pengetahuannya, koleksinya mungkin salah satu yang terbaik di Indonesia nih untuk 90-an ya. Janganlah. Iya dong. Janganlah. Ya cuma nggak pernah terekspos aja cuy. Gue tergilas kalau soal memori sebenarnya sama dia. Abu itu satu-satunya orang yang bisa gue ajak bicara mengulang masa lalu tuh cuma dia. Yang Agustinus Dapasigar, Satria Muda Legend, Kobatama Legend, sampai sekarang mainnya nggak berubah loh porsi itu. Jadi sebenarnya LeBron James sebenarnya, fisiknya masih sama cup. Passion, balik tuh di passion kita, ya kan? Cup, mumpung lo berdua yang jadi isi acara ini, gue tahu lo berdua punya lot of memories zaman dulu. Lumayan lah. Mungkin lo bisa cerita gimana hebatnya Aguy pada tahun 90-an di Kobatama ya. Sama ceritain dikit lah nih. Kalau anak sekarang lihat ini mungkin kurang, ini baju siapa nih gitu. Tapi kalau kita lihat ini kayaknya wah dulu keren banget nih anak-anak Kobatama pakai kan. Ya begitulah. Ini siapa yang mau ngomong duluan nih? Gue kalau ngeliat Agu ya, gila nih gue harus hati-hati ngomongnya nih. Cuman dia nggak bisa mengkoreksi, wah lo salah cuy, pastinya begini. Ya, apa nih gue? Lo mau mulai dari lo apa gue nih? Dari ya gini loh. Kalau gue temenan gue sama Ucup, Dam tuh dari SMA. Tuh gue pertama kali sekolah di SMA 3 tahun 95. Kebetulan gue saat itu gue sekelas sama dia. Gue sekelas, kita kebetulan di saat yang bersamaan kita duduk sebangku Sempat sebangku. Kita ngobrol, lu dari SMP mana? Waktu itu dia bilang dari SMP Percik. Oh gitu, gue dari SMP PSKD 2 nih, dari Jakarta Pusat. Iya. Gue SMP 1. Nah, jadi kita anak pusat nih ya, anak pusat. Iya. Biasalah kalau dari PSKD 2 kan identik. Wah, bareng sama Acel dong. Jadi jarang dulu kenal sama Acel. Wah, bareng sama aku enggak. Tapi dia fight-nya oke lah. Nah, gue tahu dulu. Gue kurang tahu. Gue dulu waktu SMP itu dia di Supradincup PSKD 2 itu angkatan gue jagoannya Acel sama Agoy. Udah nggak ada yang lain. Batman Robin lah. Enggak lah, Batman lah. Iya, jadi kita juga pertemanan kita dari kecil ya, hitungannya ya. Itu juga dulu gue ingat banget waktu itu kita main di Supradincup ya, Dam ya. Tahun 94 ya. Saya penonton Supradincup di TV. Waktu itu yang gue inget banget tuh memori saat itu kita waktu itu gue pindah hotel kan untuk habis tanding. Kita dapat hotel dari panitia, itu kurang nyaman. Akhirnya kita pindah jadi satu hotel ya. Jadi satu hotel. Nah di situ kita pertama kali kenal ya, melalui basket di situ. Tapi waktu itu SMP gua nggak nyampe final karena kalah di semifinal sama SMP Negeri 11. Nah waktu itu gue lihat lu ngalahin salah satu SMP yang terkuat lah di turnamen itu, SMP Beneka ya. Dari Semarang. Beneka dari Jogja. Dari Jogja ya. Dari Jogja. Waktu itu untuk ukuran anak SMP gue lihat tuh gede-gede banget tuh. Iya. Dan salah satu favorit juara sih menurut gue, karena gue ngeliat wih SMP itu gede-gede amat. Dan waktu itu bisa ngalahin, gue sih salut juga. Waktu itu gue nonton waktu itu kan semifinal bisa kalah, gue nonton game dia. Wah, SMP 1 menang. Wah, kayaknya favorit juara nih lawan SMP 11. Wah, di situ. Setelah itu kan kalau gua akhirnya memutuskan untuk berkarir jadi pengacara. Kalau kelas Libama nyobain lah. Ya. Kobatama Libama paling enggak lah. Karena menurut gua bakatnya Agoy dari kecil sampai besar, terutama di SMA 3 juga Agoy kan akhirnya terus improve gitu kan. Nah, lu sebagai pemerhati temannya Agoy pada saat itu, dia waktu di SMA terus kemudian dia udah mulai berkarir jadi pemain Kobatama, bisa ceritain nggak tuh? Oke, satu mungkin yang bagi gue ketemu Agoy itu pertama interest dia basket, passionnya itu sangat tinggi dari awal. Dan dia
bilang sama gue waktu kita masih sebangku, gue mau main basket sampai kapanpun cuy. Ya kalau zaman itu kan, basket kan nggak ada uang. Wah pokoknya gue main basket. Bahkan setelah basket pun, gue akan ngelatih. Dan dari kecil anak-anak gue udah mau gue kasih bola, harus pegang bola. Ingat gak lo ngomong gitu sama gue? Iya. Itu SMA tuh? SMA kelas 1, di kelas 111 kita waktu itu. Terus nggak lama, hari berikutnya tiba-tiba dia ngeluarin surat. Seret, wah Asa, Ari Sudarsono, Associate. Apaan tuh gue? Panggilan All Star, cuman tahun itu All Star di pending ya? Di cancel Ya? Yang apa sih, swasta negeri ya? Iya. Terus udah, saat itu kenapa dia masuk SMP 3 yang gue ingat, itu udah passion dia, itu sekolahnya dulu Budi di situ kan. Ali Budi Mansyah di situ masih lulus, tapi salah satu passion dia, ambisi dia ke SMA 3 itu gitu. Masuk ke situ, saat itu saking fully loadednya tenaga di SMA 3 sampai dibikin tim A, tim B. Dia selalu masuk tim B, tim A name it lah. Cel, Riko, Andre Tiara, Yunas, Black, itu semua masuknya ke tim A. Dia selalu dikirimin ke tim B, tapi banyak yang nggak notice tuh di tim B itu ke beberapa turnamen, dia MVP, dia top score, itu pernah dia jalanin. Tapi kan selalu yang disorot tuh tim A. Udahlah, dia masuk tim teladan. Kayaknya Agu itu juga berani ya mengorbankan sedikit cita-cita dia di SMA 3 waktu dia memutuskan ke SM. Keluar dari teladan, ada klub teladan saat itu, SMA 3 punya klub teladan, masuk SM, di situ berkembang terus dan dia improve terus. Itu sih yang gue lihat saat itu ya. Kita sempat lost kontak ya pas lo pindah sekolah ya. Tiba-tiba gue sering liatnya TV, top score tuh udah jarang ketemu sama dia. Gue sibuk kuliah, di Trisakti sempat masuk sebentar. Hukum. Iya, teman kuliah gua. Iya. Teman kuliah gua. Sekali ketemu terus ngilang. Iya. Dia memilih untuk jalur basket. Jadi oke lah bagi gua saat itu. Kalau ngobrol sama dia, ngomongin basket nggak ada stopnya kita. Kita berteman pertama kali semester pertama, pergi pertama kemana? Malam minggu. Orang malam minggu kan sama cewek. Iya. Kita berdua nonton final Kobatama Aspak. Iya. Berarti dia dari dulu emang passion dia udah di basket Di banget. basket. Dan bagusnya secara skill dia juga mampu untuk jadi pemain Kobatama ya. Iya, dia punya ada perjuangannya. Gue nggak bisa jadi nomor 2 terus. Gue harus improve, gitu dia bilang. Itu pas Aspak Hatex pas 3 point terakhir. Rifki ya? Muhammad Rifki. Iya, Muhammad Rifki yang rambutnya diijoin kalau lo inget. Sama Itu, Inal. sama Ina. Ya, pada saat banyak masuk cerita sama masuk Kobatama kan gue awal-awal itu kan sebetulnya lo cukup loyal di SM nih. Ya. Ya kan, baru kemudian setelah peak lo udah lewat, baru lo pindah ke beberapa tim kayak Garuda, Hang Tua. Nah, di SM ini cukup menarik nih. Dulu SM itu nggak pernah menang. Apa kata lo istilahnya apa dulu? SM apa istilahnya? SM nggak pernah menang kan gue. Nggak pernah menang. Juru kunci, bukan? Juru kunci Enggak. bukan. Kan sebelum 99 juru kunci gue. Ya, jadi gini, story-nya tuh gue direkrut SM tuh di level Kobatama tuh tahun 98. Iya. Nah, waktu tahun 98, ya sebenarnya SM tuh pemain muda potensialnya tuh udah ada. Kayak Wahyu, Iboy, Bayu Radityo, waktu itu masih ada 2 senior yang masih bermain saat itu, Amrana Sinta almarhum, sama Andi Yona Pasanea. Itu doang, tinggal 2 senior. Karena secara umur jauh lebih tua dari kita gitu. Ada Marlona Dirangga juga saat itu ya. Jadi masih muda, tapi kita saat itu umurnya masih muda banget, masih umur di bawah 20-an lah. Jadi sangat mudah lah untuk main di level Kobatama secara tim ya. Karena kalau di average rata-rata Satria Muda saat itu tahun 98 tuh masih muda banget. Nah, waktu itu kita season itu berjalan nggak terlalu baik karena diiringi dengan konsep kompetisinya yang minim. Karena waktu itu kita pesertanya cuma ketemu sekali. Jadi cuma 9 game. Jadi nggak banyak gitu. Cuma 9 game. Nah, di 9 game itu nggak beruntung, kita kalah semua. Makanya karena nggak beruntung, akhirnya rambutnya lo pakai semua. Itu sistem Kobatama masih seasonal ya? Setengah kompetisi sih kalau menurut gua. Dulu masih per tahun ya, habis itu kan Iya. biasanya akhir tahun menuju tahun baru ya. Belum periode. Istilahnya itu belum periode. Kalau periode itu baru di era NBL sih.
Sebenarnya sistem kompetisi basket nasional dari Kobatama sampai IBL pun sebelum NBL itu masih per tahun, bukan periode. Baru konsep periode itu baru di era NBL. Kayak season 2010 2011. Sebelumnya itu masih per tahun gitu. Cup, lo kan memperhatikan Agoy ini. Dia gaya mainnya siapa sih idola NBA 90-annya? Kalau NBA 90-an ya pasti dia Jordan. Ya, semuanya itu. Kecuali gue. Gue kan anti mainstream kan. Semua pada Budi, gue enggak. Gue Apri sama Kiki Susilo. Saat itu semua Bobby Parks, gue Tesseron sama Mike Kings. Kalau mungkin banyak yang masih ingat ya, pemain asing di Kobatama 90-an itu. Dia berusaha Jordan banget. Tapi kalau gue lihat dia pure shooter ya saat itu ya. Jadi permainannya lebih ke siapa Cup kalau di 90-an? Dia. Kalau gue lihat sebenarnya kayak Ron Harper mainnya kalau gue lihat. Iya. Gak tau, sorry ya kalau masuk Ron Harper nggak apa-apa kan? Lebih Ron Harper ya dia, lebih apa ya? Lebih tipikalnya main tim tapi tetap dia bisa aktif, tetap bisa, ya itu bisa top scorer. Dan dia cukup ini sih dulu rumah kan jauh dari Cibubur dia. Latihannya sama tiga dia Budi. Jadi selalu setiap pulang dengan gaya tas basketnya Cuk, gue ke rumah lo dulu. Itu selalu menteng, makan, tidur siang. Ya, Cuk, celana pinjem ya. Terus gak balik gitu. Aduh, gue gak bawa gitu. Gak apa-apa, naiki. Tanpa celana gue mungkin lo gak akan sukses sekarang. Itu, terus saat itu mulailah. Cup, gue masih ingat sepatu lo itu Air Force Strong yang hitam, itu sepatu kesayangan dia. Sampai akhirnya Natal datang ya, Natal 96 datang dia pakai Air Jordan 11 tuh. Dari bokapnya dikasih. Tapi itu rutin. Gue bilang lu nggak capek? Wah, momen basket terus gini, Cup gitu. Kolot, jadi cewek dikesampingkan saat itu. Tapi ada hasilnya, Cup. Ada hasilnya. Ada, saat itu ada dia. Oke lah. Dia sampai mengorbankan nggak di SMA 3 lagi, menurut gue ya oke lah pencapaiannya dengan 2 kali MVP All Star, ya oke lah. Tapi gue terus sih Cup, gue as a anak yang dulu bergaul di Jakarta Pusat, ngelihat karir dia gue so proud loh. Iya gak? Karena gue juga maksudnya banyak kan teman-teman angkatan kita juga, anak SMA 3, anak SMA 4 yang memang berhasil jadi pemain Kobatama pada saat itu kan. Termasuk partner gue sekarang juga kan pemain Kobatama. Cuma kan kalau Ago ini kita lihat dari kecil ya. Iya kan? Kalau gue lebih pakai bahasanya lihat dari tersisihkan. Iya. Sampai salah satu pelatih di SMA 3 saat dia udah sampai pro itu manggil dia, gue nggak nyangka lu ternyata sampai level ini, gitu loh. Itu ya cukup oke lah. Iya. Ya, bisa begitu. Dan oh ya nih, ini gimana nih kalau ini? Apa ini? Nah, ini gue Ucup ini orangnya sangat apik dan sangat melihat satu kenangan itu sebagai satu yang valuable. Iya. Gue setuju. Kalau memang dulu walaupun itu udah lewat, tapi sejarah-sejarah itu sebenarnya bisa memberikan nilai atau value ke generasi selanjutnya. Iya. Makanya gue minta spesial Ago itu ngelatih private anak gue. Oke lah, dia cukup punya anak 2, family man, karena ya gue mau ya value itu juga turun ke ini, termasuk dengan kenangan-kenangan kita ini nih. Apa nih Cup? Gue sebenarnya dari tadi deg-degan. Karena ya gue gagal main basket, nggak ada salahnya gue yang melestarikan. Iya, melestarikan. Itu juga gue berusaha berperan di basket seperti itu. Sebenarnya anak 90 mesti thanks to Ucup loh. Oh iya lah, pasti. Jangan itu berat. Banyak yang lebih gila dari gue. Banyak yang lebih gila. Yang gila. Gue baru mulai lah. Gak sorry, gue gak setuju Cup. Gini, kalau sekarang anak sekarang kayak lo itu gampang. Kenapa gue bilang gampang? Sekarang untuk dapetin siapa yang pegang barang ini, siapa yang megang sejarah ini, kita tinggal share melalui through worldwide internet lah. Oke. Iya kan. Kalau zaman dulu, ibaratnya dulu kita mau belajar bahasa Inggris pakai kamus, Cuk. Sekarang kan tinggal Google Translate. Jadi kolektor sekarang lebih mudah
untuk dapetin barang-barang ini, untuk ngerangkum, untuk sejarahnya dari awal, melis sejarahnya dari awal. Kalau lu kan bener-bener hobi tuh, dan dengan segala upaya kan lu bisa mendapatkan semua ini, bahkan disimpan dari dulu. Ini pelakunya juga sebenarnya. Lu dengan penuh sedih-sedih, gue nggak berhasil. Ini aja deh. Gue minta jersey lu, gue karena gue ditema dia berapa kali. Jadi gini, ini ada hubungannya ya dengan masa gue dan Aguy SMA. Tadi gue bahas sedikit dengan Aguy kalau ke rumah gue, Cup pinjam sana, Cup pinjam sepatu sekali, Cup pinjam lagi 2 kali, lama-lama dia bayarin tuh sepatu, ya kan? Up. Itulah sepatunya. Gue akhirnya untuk mengenang masa lalu. Sepatu itu gue chase, bener-bener cari. Gila masih ada. Hah? Ya gini ada ceritanya nih. Saat itu kenapa gua pingin beli ini bukan karena Penny. Kan sekarang udah gampang ya informasi ya. Udah googling si ini tahun ini signature shoes-nya apa. Zaman itu gua nggak tahu ini sepatu Penny. Nah itu yang tadi gua bilang. Iya. Sekarang gampang. Iya. Gua taunya dulu kenapa gua beli ini karena Budi pakai. Okay. Dan Budi saat masa Kobatama itu pakai sepatu selalu sesuatu yang belum masuk dia udah pakai. Iya benar. Saat itu season 94 ini udah keluar di sana. Belum ada yang pakai di sini. Gua beli ini dulu tahun 95. Gue inget zamannya kita kelas 1 masuk SMA 3, gue baru beli harganya 259.000, gue gak pernah lupa. Tapi memang ya ini harganya aja ingat. Ingat. Kan kita dapat sepatu dulu nggak gampang. Dan ini sebenarnya bukan dari masa itu. Ini dirilis lagi tanggal 18 Februari 2014. Gitu. Nah, dulu yang membuat gue pengen beli ini karena Budi pakai di koran bola, gue lihat, wah Budi pakai ini bagus. Sampai era season 94 udah kelar, Budi udah jual ini ke orang lain, baru masuk tuh. Nah, gue dapat akhirnya buktinya bahwa Budi tuh pernah pakai ini di sini. Ya. Nah, jawabannya di sini. Ya mungkin orangnya udah tahu kali ya dan ingat. Ini satu-satunya bukti yang bisa gue dapat bahwa di tahun 94 Budi pakai air up. Ini susah payah gue dapat bukti ini. Cuma ada 2 foto ini. Ini dia kebetulan lagi fly, lagi dijagain Loli. Ini gue inget ya, itu tuh pemain asing namanya Scott Peterson. Yeah. Dan di sini dia Scott Peterson ini bineka ya? Enggak dong. Bima Sakti. Oh, Bima Sakti. Baru sama Loli dia. Oh iya. Dan kebetulan di sini gue dapet nih pemain asing kesukaan gue juga nih, Wayman Strickland. Yeah. Pas dijagain Budi nih. Budi pas lagi air up, pakai air up di sini. Nah, jadi gue compare di sini. Gue iseng nih bikin layout baru. Penny and Budi is air up 94. Terus logo Kobatamanya saat itu masih ini. Sebenarnya udah emal, tapi di dada kanan nih masih pakai Kobatama. Gue baru ingat lo nih, logo Kobatama ini lo. Iya. Jadi dulu di koran bola sebelum ada yang emal seperti lo pakai tuh gue. Dulu di dada kanan mereka tuh pakai ini. Iya logo Kobatama. Gitu jadinya. Jadi dari ini Budi, kami lihat Budi, gue beli. Dan ada buktinya bahwa gue emang masa SMA pakai itu, buka gue. Ini buktinya gue ke SMA minjam sepatu gue ini. Buka gue, silakan gue. Itu semua yang dia pakai sepatu ini. Itu sepatu gue tuh. Itu sepatu gue tuh. Kayaknya ini udah lo beli, gue jual ke dia 50.000 abis itu. Jadi ini unik nih di sini nih. Semua pemain yang akan main di Kobatama ini Rico Hantono ya. Iya. Ini Acel. Iya. Ini Batam. Ini SMA gue lagi di Bantai tuh. Oh gitu ya? Ini sama mana sih nih? Dan saat itu juga basket kelas SMA juga yang sponsor juga Emal juga ya saat itu. Iya Emal. Tuh bulungan dengan ciri khas ini kalau nggak salah Libaran. ring lama ya. Enggak, ini kalau nggak salah event Trisakti. Oh. Event Trisakti. Bukan Trisakti yang ini loh. Oh itu. Oh kalau gitu gue masuk final. Iya, kalau nggak lawan salah. lo. Oh, iya betul. Gue menang lawan Ragunan di semifinal. Betul. iya. Iya memang lawan lo emang. Iya kan? Emang iya. Ini keterkaitan nih, semua ada keterkaitan. Ada si Ada kalau nggak salah ada keterkaitan. Tulus kan? Ada Tulus Iya, di final ingat gua. kan? Sama siapa tuh yang artis itu? Yogi. Iya inget gua. Oh iya benar STP. Iya, betul. STMT. Iya, betul. Nah, lu masih inget. Iya. Emang lawan lu. Gue ingat karena di semifinal gue menang lawan Ragunan. Iya.
Disangka kan finalnya Ragunan sama SMA 3 kan? Karena gue semifinal lawan Subangsi, Lawan Subangsi, lawan Dendra ya? lawan Kiki Charles Barkley. Oh iya, Kiki Charles Kiki Barkley. Lo inget Kiki Charles Barkley nggak? Ingat. Di Porci dulu. Sama siapa sohibnya Andrew. tuh? Siapa? Andrew. Yang playmaker. Nino. Enggak, playmakernya Subangsi. Iya, aduh, siapa sih itu? Coki. Coki. Anak Porci. Coki itu anak Porci. Oh, anak Porci dulu ya. Gue inget banget gue kalau ketemu Agoy gitu, pas lagi mau balasan, Agoy pesennya gini ke gue, Dam, loncat lu jangan tinggi-tinggi ntar jatuhnya sakit. Lu jagain dia? Enggak, beda posisi. Beda posisi. Lu shooter kan? Iya, beda posisi. Shooter siapa yang jagain dia? Jagain dia waktu kalau gua SMA itu Yogi Finanda. Yogi. Oh, Yogi. Iya bener, ya final lah lab school ya. Iya bener. Ingat gue. Gila. Jadi ini sebuah sesuatu yang menjadi salah satu bagian di perjalanan pertemanan gue sama Abuy dan ada kaitan sama basket. Hingga sekarang nggak ada habis-habisnya gue kalau udah ngobrol basket sama dia. Jadi kadang nih gue kan lagi berusaha bikin memorabilia pemain basket gitu. Ini kapan, tahun berapa nih orang latih? Gue nanya dia, dan dia inget si ini gini, Oh. si ini gini. Jadi gua ada satu cerita, Cuk. Apa tuh? Gua suatu saat gua main di komunitas lah. Kebetulan gue tim gua. Pas gua mau ngambil jersey, dia nanya gini, lo nggak nyari nomor 14? Kok lu masih inget gue kira orang? Kalau dulu si Iqbal center lo bilang dulu kan kalau nomor itu 4 sampai 15, cuy. Iya. Biasanya 13, 14, 15 udah mulai big man tuh. Iya. Ya udah yang paling tinggi tuh Iqbal 15, dua habis Iqbal dia. Iya benar. Enggak, kalau itu kenapa gua pakai nomor 14 ada ceritanya. Oke. Jadi lo inget Dugi kan anak SMP 1, kakak kelas lo juga SMA 3. Iya, shooter dia. Jadi gue main pada saat kita mau tanding gitu, gue ke SMP tuh gue ke rumah dia. Dulu itu gue baru dibeliin sepatu Charles Barkley sama nyokap Oke. gua. Pada saat milih nomor, Dugi bilang, udah lo 14 aja. Bukan gara-gara gue paling tinggi nomor 2, tapi karena pada saat itu gue punya sepatu Charles Barkley. Jadi pada kelas Barkley soal dream teamnya waktu Pertama itu. 14. Pertama 14. Iya. Oke. Oke juga. Oke. Iya, ngomong-ngomong soal Menko Batama, lo perlu cerita juga tuh. Lo meskipun stay di Satria Muda cukup lama, tapi lo udah masanya deg-degan juga kan posisi lo. Ada posisi di mana lo? Tahun ini gue berkarir di mana nih? Gue stay di sini. Lo boleh cerita dikit tuh. Jadi gue awal waktu gue di Satria Muda juga waktu gue sebagai rookie tahun 98, gue jujur hampir 3 tahun gue masih stay di bench. Ya kadang kena rolling juga, nggak main atau nggak pakai kostum. Walaupun pakai kostum mainnya juga sebentar. Kurang lebih 3 tahun lah tuh sampai tahun 2000, season 2000. Nah, gue baru dapat posisi itu tahun 2001. Baru gue dapat posisi inti di situ. Mulai jam main gue mulai banyak, average point gue mulai meningkat di atas 10 rata-rata per game. Jadi lumayan sih. Sampai 2005. Jadi gue kurang lebih 5 tahun tuh jadi pemain inti lah di SM sampai 2005. Nah, singkat cerita, setelah tahun 2005 gue dapat tawaran kesempatan untuk bermain di luar tim SM. Saat itu gue masih ada kontrak sih sebenarnya 2 tahun lah profesional gue, tapi tawaran ini dari tim yang kebetulan di luar Jakarta. Waktu itu gue dalam hidup gue, wah ada kesempatan, kenapa enggak. Lagian juga mainnya di luar kota nih, di Bandung waktu itu. Waktu itu nama timnya Garuda Panasya Bandung ya. Ya waktu itu menurut gue itu kesempatan gue, menurut gue yang kenapa enggak. Kesempatan belum tentu datang 2 kali kan. Dari visi misinya dari tim saat itu juga cukup menjanjikan, jadi ya akhirnya gue ambil kesempatan itu gitu. Sampai itu akhirnya gue 2006 memutuskan bermain di Garuda Panasya Bandung. Nah waktu itu gue juga punya Mas Andre almarhum loh. ya, Andre Mamoya almarhum. Emang nama Panasianya masih gabung ya? Iya, karena waktu itu masih dalam masa transisi. Tapi udah ada fleksi ya? Garuda fleksi? Belum. Pas yang ada merah putih jersinya itu ya udah deh? Andre Mamoya itu waktu take over Garuda Panasya lah, belum Garuda itu tahun 2005, tapi belum full, karena masih transisi, karena tim belum full dilepas, akhirnya makanya namanya Garuda Panasya Bandung. Itu kurang lebih sampai 2007 kayaknya masih itu, 2008 udah baru Garuda Bandung. Jadi hampir 3 tahun masih namanya Garuda Panasya Bandung dari 2005, 2006, 2007.
Itu masih namanya Garuda Panasya Bandung. Baru 2008 full jadi milik Andre Mamoya, jadi Garuda Bandung. Historinya segitu. Lo kan terakhir juara berarti 2005. Enggak, aku terakhir juara bersama Satria Muda 2004. 2004. Berarti itu lanjut ya. 2001, 2002, 2003 tuh terus-terusan juara ya? Enggak. 2001 sampai 2005 itu tahun 2002, 2004, 2005 kita main di final. Iya. 2001 Kalah sama Mas, 2003 kalah di Final Four. 2001 kita loss sama Beneka, itu agak pahit tuh gamenya. Iya. Karena di season itu gue inget banget, kita SM tuh regular season peringkat 2 dan di regular season kita ngalahin Aspak twice. Ya. Di regular season, tapi ranking tetap peringkat 2 karena head to headnya kita masih kalah, selisihnya nggak tahu, akhirnya kalah. Tapi di Final Four-nya kita ketemu Beneka. Nah waktu itu Beneka di regular seasonnya 1-1. Nah waktu itu yang kurang beruntungnya lagi, waktu Final Four tuh cuma single game, nggak best of series. Jadi waktu itu secara mentally Beneka jauh lebih siap sih menurut. Iya. Akhirnya kita cuma kalah 3 poin nggak usah. Makanya pahit kan kalau kalah selisih kecil gitu tuh paling gak enak sebenarnya. Itu mungkin balas dendamnya Bineka tahun 99 kali. Nah, Iya. Tapi 99 dia banyak nonton sebenarnya. ya, gua kalau cerita dikit ya, waktu tahun 99 kan pertama kali Satria Muda juara di Kota pertama. Gua di Final Four itu di semifinalnya gue main lawan Panasya waktu itu gue cetak 2 poin tuh. Ya. Gue masih inget tuh momen dari bikin poinnya tuh, pokoknya yang jaga gue Kiki Susilo tuh yang jaga gue. Gue juga dia pekerja keras juga ya. Dia salah satu pemain berbakat juga sih, yang ya bahaya juga, sangat bisa diperhitungkan lah, nggak boleh dianggap remeh lah istilahnya. Gue masih inget tuh 99 ya, itu kan itu Amran ya yang dapat MVP gamenya final ya. Ada gue dapat foto, kebetulan itu sebenarnya foto Jali Syahrizal lagi dribble, tapi di belakang ada Rastafari, aku duduk lagi gini. Iya. Kita harus tampilin nanti itu. Jadi kelihatan banget dia lagi. Itu ada di website-nya IBL. Iya, foto itu. Iya. Iya. Itu perlu tuh. Tapi buram mah. Tapi orang tahu lah. Orang tahu. Kita ngomong gini, kalau itu ditampilin orang tahu. Ini nih dia ada ikonik juga, jadi pas 2004 ya, yang udah dari terakhir mau menang, lo 3 point meter dari garis ya, lo masih dikuncir kan tuh, itu juga ada tuh, tayangan itu ada, gue pernah lihat juga. Iya benar. Itu juga dia masih megang sampai sekarang tuh, masih megang sampai sekarang. Nah di game itu akhirnya gue cetak poin, langsung karena Kiki jaga gue, dia nggak siap, gue cutting, tiba-tiba Victor Ring passing gue, langsung gue dapet bola under basket. Itu gue nggak akan lupa karena waktu itu gamenya gue juga cukup tegang ya. Karena waktu itu mainnya di Istora Senayan yang cukup ramai lah penontonnya. Jadi waktu dapat momen itu gue sih seneng banget. Tapi itu setelah itu Panasianya ngambek kan? Ya, gamenya nggak berjalan dengan baik karena 1 menit terakhir ya di game itu memang kayaknya gamenya banyak call referee yang sedikit menguntungkan SM lah, bisa dibilang begitu ya. Jadi game itu nggak menariknya bagi pendukung Panasya karena gamenya waktu itu timpang kayaknya. Referee lebih cenderung ke SM. Banyak call yang di ini lagi di tempatnya Panasya ya. Apanya? Istora ya? Netral, itu game netral ya. Kira gitu. Nah, 1 menit terakhir kita tuh cuma leading 2 poin nggak salah. Cuma leading 2 poin kok. Masih 1 menit terakhir. Ada 1 momen kalau nggak salah itu bolanya out. Nah, tapi waktu itu Panasya nunjuk bolanya SM. Sebenarnya tuh game itu sangat cepat ya. Karena seingat gue tuh kena Kiki tuh. Kiki Susilo tuh bola out, tiba-tiba Kiki biasa kan ambil bola aja tiba-tiba langsung, nah wasitnya agak cablakin langsung bola Panasya, tapi akhirnya direview karena wasit yang sisi lain ngelihatnya beda, kayaknya Kiki megang tuh bola out, direview sama wasit itu yang satu lagi, akhirnya diputuskan bola SM. Nah di situ tuh bosnya Panasya marah. Dipikir loh kan ada bola Panasya, kenapa diganti? Nah itu rame. Tapi dari babak pertama sampai menjelang 1 menit terakhir habis itu memang agak timpang sih. Ya kalau gue sih ngelihatnya teknisnya itu game SM lebih siap. Sorry, gue mau nanya. Sebenarnya Kiki Susilo itu jaga lo kalau defense. Kalau sebenarnya dia itu playmaker ya? Dia playmaker. Saat itu shooternya udah Jonas Wiener. Jonas Wiener gitu. Tapi memang mungkin karena ya tugas dia defense ya mau matiin lo ya dia. Enggak, tapi pada saat itu 99 itu memang tim terkuat itu Aspak, kalah sama Bineka di semifinal. Betul.
pokoknya anti klimaks lah tuh. Iya, di klimaks ya. Panasya, Garuda, bahkan SM nggak bisa dibilang dulu cuma kontender aja. Yes, sebenarnya. Ya karena gimana? Masih ada IM loh. Iya, karena di bawah 2 tim benar. itu. Apalagi kan season sebelumnya tahun 98 kan Satria Muda kan peringkat terakhir. Iya. Dulu konsep Kobatama, Liga Kobatama dulu masih ada promosi degradasi. Artinya ada tim dari bawah diadu untuk naik di Liga Kobatama. Jadi waktu itu SM diadu lagi di bawah, akhirnya partisipan lagi di Kobatama tahun 99. Jadi memang sangat tidak diperhitungkan banget, dan waktu itu memang ada salah satu unggulan juga Indonesia Muda. Indonesia Muda justru nggak masuk semifinal. Iya, Indonesia Muda waktu itu ada beberapa pemain yang dari Pelita Jaya, kayak Oki Tamtela itu, Muhammad Rifki, Indra Allen, itu bergabung di Indonesia Muda. Yang notabene udah diisi dengan beberapa pemain lama kayak Romi Chandra, Hakim The Judge. Gosal. Itu favorit gue tuh Hakim. Paling Budi gue lebih milih Hakim Rahman. Dan mereka memang lebih difavoritkan saat itu. Itu Jelas. yang megang udah Hakim Rahman ya. Hakim Rahman, saat itu head coach-nya Hakim Rahman. Oh, udah nggak main dia. Oh, udah nggak ada Hakim Rahman. Oh, berarti Patrick Gosal, ya, Remy Manuto. Lucky Pinontoan. Pinontoan. Itu Iya. Trisulaya ya. Pemain lamanya. Charles Bronson udah. Charles Bronson, ya. Oke. Tapi pemain tambahannya kan dengan ada masuknya Indra Allen, Muhammad Rifki. Oh, Indra Allen dari PJ ya. Iya, Muhammad Rifki sama Oki Tamtela itu jadi tambah kuat dong. Rifki karir terakhir ya itu ya? Iya. Karir terakhir. Karir Gua terakhir ingat. juga, betul. Karena pada waktu dia menyatakan pensiun, gue pas nonton. Ya, betul. Dan dia mengatakan setelah ini, kurang lebih bahasanya, gue masih ingat tuh, gue sebagai penonton lihat setelah ini karir saya juga tidak akan jauh-jauh dari basket. Dia bilang begitu kurang lebih ya. Iya. Nah itu ada di ini, ada di kepelatihan habis itu. Betul, betul. Tapi bukan latih IM ya? Ngelatih IM. Ngelatih IM. Karena Hakim Rahman ngelatih IM itu cuma 2 tahun. Oke, 98 oke, sama 99. Nah, tahun 2000 Muhammad Rifki ganti Hakim Terus Rahman. dia jadi komentator Hakim Rahman kan? Iya, nggak lama Iya, jadi iya, komentator. iya, Gitu. Memang waktu itu tahun 99 itu memang yang favoritnya itu ada selain Aspak dan Panasya, ada IM sama Bhinneka. Gue sih ngeliat tahun 99 itu tahun underdog sih. Maka akhirnya juara Aspak kalah. Iya. Panasya juara bertahan kalah di semifinal. Nah, udah memang udah jodohnya lah. Tapi itu titik baliknya SM lah ya. Oh, pasti, terutama Pak Erick Thohir. Iya. Menurut gua momen itu kalau kita nggak juara nih, kalau gua ya prediksi gua basket sampai sekarang Mas Heri nggak mungkin megang. Titik itunya passion dia itu di situ, ketemunya di situ. Cuk, gua nggak mau nanya abis ini aku mau ngapain karena gua mau mungkin next kita bikin lagi. Oke. Untuk bicarain another 90-an. Karena menurut gua menarik gini. Yang bahas podcast basket saat ini udah banyak lah. Cuma yang Mau mengupas lagi. orang gila dua yang inget ini kayak lo berdua gitu. Udah ada gue harus hati ngomong gitu. Ada satu Enggak, lo luar biasa lah. Lo luar biasa lo berdua. Jadi next gue mau ngobrol lagi. Thank you udah datang ke sini ke Brikos 2.0. Coba lapangannya Cuk. Ini lapangan 8 lapis. Jadi kalau lo udah rada-rada tua, ini nyaman buat lutut lo. Ada gym juga. Supaya kan kalau makin tua kan ini makin turun. Iya, Jadi pasti. mesti ke gym juga. Mumpung masih 40. Mumpung masih 40. Mumpung masih 40. Mumpung masih 40. Thank you guys. See you the next next conversation with these two 90s person. Oke, bye. Keren. Lu gak nyangka kan ada itu? Gak nyangka kan gue mampir itu? Ini langsung gua.